Baru bangun masih agak sakit aku. Kira bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prahensa Pas 12. Ini bukan mumpung sih, lebih tepatnya karena suaraku lagi bindeng ya, dan memang aku lagi karena badan, jadi aku mungkin bakal bahas singkat aja kali ya untuk Kamar Tergabung episode berapa nih? Aku lupa, episode 13 kalau nggak salah ya. Kalau 13 ya benar sih, aku agak lupa, nanti aku bakal nyantumin lah kayak biasanya aku lupa episode berapa ini. Dan ini aku langsung aja mulai bahasa singkatnya ya. Dimana di sini ya sebenarnya kalau dari beberapa hal yang terjadi sih sebenarnya Kamar Tergabung ini nggak terlalu banyak yang bisa dibahas ya untuk di episode ini. Cuma soal gimana ya? Mungkin cuma soal kelanjutan relasi antara si Soma sama si Hanto ya. Dimana kan si Soma kan diperlihatkan di awal cerita itu dia lagi baca apa ya, bisa dibilang kayak semacam buku cerita gitu ya. Semacam buku cerita yang isinya itu kayak apa ya? Kayak sepasang suami istri yang saling menghadiahkan sesuatu bagi pasangannya. Dan ya kurang lebih kayak gitu sih. Aku nggak tahu sih ini ceritanya itu referensi dari mana, jadi mungkin yang mungkin tahu ya, yang mungkin tahu ini referensi ceritanya dari mana, mungkin bisa tulis kolom komentar. Aku belum pernah dengar dong kayak gini soalnya dari dulu. Nah kak, berbekal dari sini kan dia apa sih, Soma kan pengen kayak menghadiahi sesuatu ke Sachika kan, tapi si Sachika malah kayak ngalihkan ke ini ke si Soma itu di apa ya, disarankan buat ngasih hadiah ke Hanto, karena kan memang bisa dibilang sejak gimana ya, sejak si Hanto sama si Soma itu saling mengungkapkan identitasnya mereka sebagai Kamen Rider, kan bisa dibilang mereka dekat banget kan. Nah dan kedekatannya mereka itu juga bisa dibilang ya diketahui, udah disadari sama si Sachika. Makanya ya kenapa kok nggak si Soma itu ngasih hadiah ke si Hanto aja, itu yang dipikirkan sama si Sachika kan kayak gitu. Ya wajar juga sih, kan memang bisa dibilang mereka apa, si Hanto sama Soma kan benar-benar sudah akrab banget kan sekarang ya, namanya juga kan sesama Kamen Rider gitu loh. Terus kalau di dan akhirnya kan mereka kan ketemu kan, singkatnya kan si Hanto sama Soma ketemu kan tepatnya waktu si Hanto lagi ngapain, waduh lagi jalan-jalan ya katanya lagi, dan juga kebetulan di depan tempat di mana si Soma sama si Sachika itu kebetulan lagi jaga semacam tempat apa ya itu, kayak semacam tempat undian gitu ya, tempat undian yang apa namanya ya, apa tempat hadiah Natal kalau nggak salah ya. Dan akhirnya tadi itu kan si Soma kan langsung spontan dia ngasih hadiah berupa ini apa, Bushwell Gochiso. Jadi Bushwell Gochiso si Soma itu dihadiahkan ke si Hanto, tapi ya dari si Hanto biasa aja. Jadi kayak waktu terakhir ya kayak dikasih barang biasa gitu. Jadi kan memang mungkin Hanto mikir ya ini Soma ngasih ini mungkin buat bantu dia sebagai Kamen Rider aja, udah sesimpel itu. Tapi si Soma dia kayak mikir, nah, ini jangan apa aku salah ngasih dia hadiah gitu ya. Jadi kayak si Somanya malah mikir di sini. Dan sembari mikir-mikir gitu juga akhirnya kasih si Sachika aja nyadar kan kalau si Hanto juga datang ke sana. Ya udah akhirnya si Hanto diseret, dan akhirnya dia juga disuruh apa, dia diajak ikut bantu kerja di situ juga pada akhirnya. Dan kalau mbak ke sisi ini, kalau ada satu hal yang utama ya yang bakal aku bahas di episode kali ini, cuma aku bakal skip dulu untuk di sini, jadi aku bakal skip di bahasan nanti. Jadi ini lanjut lagi ke bagiannya si ini ya, si Granito Rojo ya, si Granito Kepiting yang ternyata kan lagi katakan setoran ke si agennya si Ranggo kan. Tapi ya dia nggak dapat apa-apa karena kan memang dia apa namanya, hasil cara mempresnya kan dikit banget, udah amat jumlahnya gak banyak, kualitasnya juga rendah banget. Jadi ya udah dia nggak dapat apa-apa. Dark Snake aja bahkan nggak dikasih sama si agennya si Ranggo ke si Granito Rojo. Dan akhirnya dia nyoba nyari cara kan, setelah dia itu kebetulan melihat si sama si Hanto di tempat di dekatnya dia. Jadi kayak dia itu berusaha mancing gitu sebenarnya, mancing dengan cara dia itu tampil di tempat terbuka sampai dia itu benar-benar apa ya, bisa dibilang kayak disadari sama si Soma dan sama si Hanto. Dan ya bener aja, sama Hanto nyadar kalau si Granito Rojo itu lagi tampil di tempat terbuka, yang dimana kan itu bukan kebiasaan dia kan, mengingatkan dia suka melakukan aksi di tempat sepi, dan langsung dikejar kan sama si Hanto. Sayangnya sih pas mereka ngejar tuh mereka kehilangan jejaknya ya, padahal sebenarnya si Granito Rojo itu sembunyi di tumpukan kardus di belakangnya mereka, bukan kardus ya kan, tumpukan kotak-kotak gitu di belakangnya mereka. Nah
waktu si Soma sama si Hando ini berpisah buat berpencar buat nyari. Nah si Galadorojo ini diam-diam mengikuti si Soma dari belakang. Dan kayak gimana ya, ini kayak semacam si Galadorojo ini kayak semacam punya trik licik jadi ya, dimana dia itu kayak mancing si Soma. Terus akhirnya si Soma yang nyadar keberadaan si Galadorojo ini langsung udah dia langsung berubah jadi gabu, ngeluarin kata-kata khasnya dia yang apa namanya yang yang ngasih pilihan ke si Galadorojo buat berhenti makan Darkstick atau dihabisi juga ya, kayak kalimatnya Soma yang biasanya itu. Dan di sini surprisingly si Galadorojo-nya bilang dia bakal gak makan Darkstick lagi. Si Soma yang udah siap-siap udah ancang-ancang mau nyerang langsung gak jadi ya, langsung kepleset dia gara-gara gak nyangka loh ternyata ada Galadorojo yang kayak gini juga. Dia kaget dong karena kan ya terus ini kan dari sejak episode pertama semua Galadorojo yang dilawan sama si Soma itu pas diancam kayak gitu ya jawabannya mereka tetap gak mau disuruh berhenti. Nah ini kali pertama si Soma itu nemu ada Galadorojo yang benar-benar mau disuruh berhenti sama si Soma. Jadi ya dia otomatis juga agak bingung di sini. Ya sebenarnya dia juga akhirnya dijelaskan sama si Galadorojo kan. Soal dia katanya sudah kerja selama 20 tahun di Stoma Corporation, terus juga soal dia dan juga segala macamnya, dan dimana si Soma ini bisa dibilang ya dia masih kesal sih karena kan memang ya Galadorojo mau gimana pun juga adalah bahaya bagi manusia kan. Dia masih kesal sama hal itu. Cuma dia kayak sedikit gimana ya, mendengar ceritanya si Galadorojo ini dia mulai timbul sedikit rasa iba dalam dirinya si Soma. Dan gak berapa lama kemudian si Hando tiba-tiba datang langsung nembak si Galadorojo pakai Valen Blastnya dia. Udah akhirnya dia udah mau Henshin jadi Valen sama si Soma dihalangin, dan ya udah akhirnya si Galadorojo-nya kabur lagi. Dan sini akhirnya terjadi semacam perdebatan kecil ya antara si Soma sama si Hando, karena ya si Hando ya marah sama Soma karena si Galadorojo dibiarin lepas. Si Soma sih masih apa gimana ya, kayak ngasih pemikiran dia kalau mungkin aja ada Galadorojo yang masih baik dan bisa diajak kerjasama buat dia gak mau makan Darkstick lagi. Dan di sini ya jelas di sini si Hando ya gak terima karena ya menurut sudut pandangnya si Hando ya semua Galadorojo itu salah gitu. Jadi kan memang ini sudut pandangnya si Hando karena ya ini agak gimana ya, si Hando itu seperti mengeneralisir, menyamaratakan semua Galadorojo itu jahat gitu. Di mata dia itu Galadorojo itu jahat, makanya dia pengen ya apapun caranya ya namanya Galadorojo harus dibasmi. Itu pemikiran si Hando. Bahkan waktu Soma mau menjelaskan kalau bisa aja kan ada Galadorojo yang notabene baik ya si Hando ya gak terima, ya gak mau dengerin hal itu. Bahkan ada satu bagian di mana si Soma kan sempat tanya ke si Hando, gimana kalau misalnya ada Galadorojo yang bener-bener gak pernah makan manusia, bener-bener gak pernah makan Darkstick, ya bener-bener hidup biasa tanpa mengusik manusia sama sekali, tuh sama si Hando mau diapain? Ya jawaban si Hando ya singkat pada jelas, tetap dia bunuh, tetap dia kalah, tetap dia hancurin. Karena ya itu pemikirannya Hando. Jadi kayak gimana ya, pemikiran ya ini kayak tipikal gimana ya, tipikal second ridernya menyamaratakan semua musuh itu jahat gitu loh ya. Kayak contohnya kayak siapa ya, kayak kalau di Zero One ada Fua yang menyamaratakan kalau semua Yumajir itu jahat. Terus juga kalau mau mundur agak jauh ada Kusaka yang menyamaratakan kalau semua Orvorok itu jahat. Nah kenapa kayak gitulah. Jadi ya feelingku sih ini cuma fase awal aja. Jadi ya mungkin bakal ada fase di mana si Hando itu mungkin bakal bisa sedikit merubah pola pikirnya dia dengan semacam trigger tertentu. Jadi kan sejauh ini kan dia masih menganggap kalau semua Galadorojo itu jahat kan. Jadi ya tapi bisa aja kan ada satu momen di mana dia itu bisa sedikit melunak dan pola pikirnya bisa sedikit diubah ke pemikiran kalau nggak semua Galadorojo itu jahat. Mungkin saja trigger pointnya tuh ada di waktu ini, mungkin ini teoriku aja ya nih, ini calon garis bawah kalau ini cuma teoriku aja, tapi bisa saja teorinya kemungkinan trigger pointnya itu adalah pada saat dia mengetahui soal identitasnya Soma yang adalah separuh manusia separuh Galadorojo. Mungkin aja kayak gitu. Ini cuma sekedar teoriku aja sih. Tanya dari sini kan akhirnya si Hando nyoba menyelidiki si Galadorojo itu sendirian. Dan si Soma kan juga sempat menceritakan ke si Paman Dente kan, dimana ya Paman Dente juga sebenarnya kalau dilihat dari percakapannya ya, si Paman Dente juga ragu kalau ada Galadorojo yang terang-terangan bilang kalau dia itu nggak mau nyerang manusia. Karena kalau menurut Paman Dente ya mungkin ada
Mungkin aja di luar sana ada memang grandeur kayak gitu. Cuma ya mereka memilih buat gak ngomong, gak nge-spill niatnya mereka. Jadi ya udah, mereka nggak mau makan manusia atau makan dasnya, ya udah mereka diam-diam aja. Nggak kayak terang ini, aku grandeur tapi nggak makan manusia, tapi aku nggak makan dasnya, nggak. Kalau menurutnya Paman Dente itu nggak ada grandeur kayak gitu. Kalau memang mereka nggak mau makan manusia, udah mereka lebih milih buat menutup diri dan menyembunyikan identitasnya mereka sembari hidup seperti manusia biasa, kayak kalau bisa kayak gitu. Dan singkatnya akhirnya kan di sini, aku minum dulu ya. Dan akhirnya di sini kan si Soma kan akhirnya ketemu lagi sama si Grandoro Rojo, kayak yang ternyata lagi diserang sama ini agennya Jeep ya katanya, karena virus soalnya ya, diserang lagi diserang sama agennya Jeep. Dan pas ditolong sama si Soma, tiba-tiba si Grandoro Rojo ini nyerang Soma dari belakang, dan terbukti kalau ternyata memang si Grandoro Rojo ini cuma pura-pura biar dia bisa nyerang Soma dari belakang. Dan kenapa kok tiba-tiba ada agennya Jeep di sini? Karena memang sebelumnya si Grandoro Rojo ini sempat ketemu sama Jeep yang mungkin bisa dibilang ya lagi kalut ya karena kematiannya Sita di episode kemarin tuh. Dan waktu si Grandoro Rojo ini minta tolong pada si Jeep, ya udah dia dikasih bantuan beberapa agennya dia. Jadi memang benar-benar ini siasat liciknya si Grandoro Rojo sih. Jadi kayak dia itu seperti berusaha buat memecah belah si sama-sama Hanto ya, karena ya dia tahu kalau si sama-sama Hanto ini di bersatu ya susah buat dilawan. Jadi ya dia main liciknya adalah dengan cara memecah belah mereka berdua. Nah, udah karena si Soma ini bisa dibilang udah benar-benar kepalang geram ya karena merasa dibohongi, udah dia langsung berubah jadi kayak King Form dan ada langsung ngelawan si mereka bertiga, yaitu si Grandoro Rojo sama dua agennya si Jeep. Dan ya udah di sini bisa dibilang ya si Grandoro Rojo benar-benar terpojok banget, apalagi kan di sini si Gabu King Form ini benar-benar mengeluarkan ability khasnya dia kan, yaitu si apa namanya summon ini Whip Soldier ya, akhirnya aku nemu namanya ya, benar ya. Kemarin aku misalnya nyebutnya aku mohon maaf ya, aku lupa namanya saat waktu itu. Jadi ya dia ngesamen lagi Whip Soldiernya dia, bahkan lebih dari itu, semua Whip Soldiernya dia itu dikasih semua form khasnya Gabu yang sudah muncul selama ini. Dimana di sini itu ada Whip Soldier yang pakai saku chip form sama yang pakai Cokodan form ya kalau salah. Jadi caranya juga cukup simpel ya, dimana si Gochizo-nya jadi si saku chip Gochizo sama si Choco dari Gochizo dia tinggal dipasang ke slot kosongnya ada si di Gabu Wipanya si Gabu King Form, udah dia bakal langsung otomatis langsung bagian pencetan whip creamnya itu tinggal dipencet, ya udah muncul si Whip Soldier-nya dengan form yang sesuai dengan si Gochizo yang dipasang tadi. Ya meskipun kayak bisa dibilang Whip Soldier di sini kayak agak kurang begitu membantu ya bisa dibilang, meskipun ya keren sih ya pas bagian mereka bertarung pakai pasti saku yang pasti Whip Soldiernya pakai saku chip itu neplok di tembok, itu keren sih menurutku pribadi. Dan singkatnya kan ada di sini si Hanto juga datang kan, dan si Soma juga langsung minta maaf ke si Hanto ya, meskipun Hantonya juga bilang ya juga akhirnya kayak ikut marah karena Soma kayak gampang banget dibodohi gitu ya. Jadi kayak kayak bisa dibilang kayak ya dibilang orang ngomong gini kan, ya kan udah aku bilang kan kayak gini ya, kayak gitu loh. Kalau lebih si Hanto udah kayak gitu ya udah akhirnya si Somanya kan lagi ngurusi dua agennya si Jeep, sementara si Hanto ya udah dia yang giliran ngejar si Grandoro Rojo karena kan Grandoro Rojo-nya kabur di situ. Dan pas akhirnya dia udah berhasil kekejar dan langsung si Hanto berubah jadi Commander Valen, di mana Henshin-nya itu benar-benar unik lagi. Dan ini sekali lagi ya, untuk kesekian kalinya aku lihat ada improvisasi yang benar-benar keren, di mana si Hanto itu kan sebelumnya dia nembakin si Valen Buster-nya udah dipasang Choco dan Gochizo ke arah si Grandoro Rojo kan, sehingga kan di sekitarnya dia itu jadi ada genangan coklat. Nah itu yang paling keren ya, dimana si Hanto itu langsung naik, dia ngepiting si Grandoro Rojo terus dibanding ke bawah dan dibandingkan tepat ke arah si genangan coklatnya, dan udah langsung dia berubah jadi Valen. Itu gila sih, improvisasinya bener-bener edan loh. Dan meskipun ya terlihat dari awal tuh ya sebenarnya sih kalau dari kekuatannya aku berani bilang kalau si Commander Valen ini masih unggul loh dibandingkan si Grandoro Rojo. Cuma karena dia kali ini dibantu sama agen-agennya si Jeep ya, dan terlebih lagi jika si Hanto juga lagi kewalahan, ya udah si Hanto-nya kalah di sini. Bahkan pas dia mau berubah kan ada momen di mana si Hanto itu nyaris berubah jadi Valen Bushuel Form, tapi belum dia sempat berubah
itu bagian tuas Valen Buster ditahan sama si agentnya, dan udah si Bushiwal Gojiso-nya malah diambil sama si Garada Rojo, dan dia langsung ngasih finishing, langsung turu itu si Hanto, dan udah ceritanya bersambung di situ. Dan karena sepertinya kan si Hanto bakal ditawan sama para Granito kan. Tapi aku mau lanjut lagi ke satu momen. Ini satu momennya bisa dibilang ya apa ya, bisa dibilang kayak momen yang benar-benar cukup bikin kaget ya, bisa dibilang. Yaitu soal pertemuannya antara Kenzo Suga sama Nief. Yang terjadi di sini ya juga mereka sepertinya benar-benar sudah saling kenal ya. Di mana di sini kan si Nief kan kayak ngajuin sebuah transaksi gitu ya, transaksi pertukaran bisa dibilang. Pertukaran di mana si Kenzo Suga itu bakal ngasih informasi apapun ke dia soal gabung sama Valen. Nah, si Nief nanti bakal bayar dengan ini apa namanya? Dengan dua tabung kimia yang isinya itu satunya itu isinya organ Granito. Jadi sini organ Granito juga menjelaskan si Kenzo Suga ini dapat organ Granito yang ditanamkan ke tubuhnya Hanto dari siapa? Kemungkinan besar dari sini Elf. Dan foto kedua itu adalah isinya itu ini ya, isinya kalau nggak salah si Popin Kami si Popin Kami Gojiso-nya si Soma ya, yang Popin Kami, King Kami sama Pacing Kami itu yang diambil sama si Niel sebelumnya itu jadikan bahan pertukaran sama si antara si Kenzo Suga sama si Niel. Dan ini juga apa ya, bisa dibilang kayak terjadi juga kayak semacam pertukaran informasi juga ya antara si Hanto sama antara si Niel sama si Kenzo Suga. Di mana di sini kan juga si Niel itu bisa dibilang tertarik dengan Valen sistem dengan radar sistem buatannya si Kenzo Suga ya, ke si Valen Buster. Dan di sini juga dijelaskan sama si Kenzo Suga kalau dia sumber kekuatannya itu berasal dari snack atau jajanan di bumi, ya snack atau jajanan manusia yang sama sekali Niel itu belum tahu. Jadi ya sembari juga di ini sama si Kenzo Suga juga dikasih semacam apa ya, kayak catatan penelitiannya Valen Buster ya, dikasih juga tuh ke si Niel. Dan juga sekaligus dia juga ngasih nih ya beberapa puding ya, beberapa kotak puding gitu ya. Ini juga arahnya sudah jelas kemana ya. Karena waktu si Nief kembali ke labnya kan dia juga ngambil beberapa sendok puding, terus juga yang bakal dia teliti kan nantinya. Dan penelitiannya udah jelas ya ngarahnya kemana. Yaitu ngarahnya bakal ke ini jelas-jelas ngarahnya adalah ke penelitian soal flash stamp gear, yaitu belt yang bakal dipakai sama ini, aku kalau nyebut namanya sorry ya, ini bakal ngarah ke penelitian soal belt yang bakal dipakai sama si Kamen Rider Flam. Apalagi juga ini aku baru lihat berita ya, kalau ternyata beberapa hari lalu itu, nggak usah 2 hari yang lalu ya, 1-2 hari yang lalu aku lupa, itu ada bocoran soal foto dari box di X-nya flash stamp gear, yaitu beltnya si Kamen Rider Flam. Ya meskipun gambarnya masih rada buram ya, tapi itu akan menjelaskan kalau memang arahnya bakal ke sana. Karena kan sepertinya juga proses pembuatan si flash stamp gear juga sepertinya bakal diperlihatkan nanti di episode berikutnya ya, meskipun kayaknya cuma sedikit-sedikit aja sih. Dan juga apalagi ya, oh ini soal kalau nggak salah ini aku sempat bahas soal si Garaido Ragekyo nggak sih, karena kan sebenarnya kan kemarin kalau soal Garaido Ragekyo juga beraksi lagi di sini, di mana dia itu melakukan semacam aku belum jelasin ya, yang dimana dia kan akhirnya diutus untuk pergi ke dunia manusia kan, dimana ternyata itu dia punya metode yang cukup unik, dimana waktu itu kan dia lagi ke tempat semacam ruang pengadilan gitu kan, ya lagi ada sidang seorang pelaku kejahatan gitu, dimana dia itu langsung nyerang, langsung beraksi, dimana dia itu berubah jadi wujud Granito dia, dan bahkan kayak langsung ngeluarin semacam tenakel yang pas korbannya itu kena tusukan tenaga dia, itu korbannya bakal langsung kayak langsung mukanya langsung muka happy gitu, dan nggak berapa setelah itu langsung diubah jadi human press. Jadi ya wah, ini apakah aku mikir ini kayaknya sih hasil modifikasinya si Nielf ya, kan sebelumnya kan dia lagi sudah dimodifikasi sama si Nielf kan, sama si Kanadora si Kanadora G9 ya, bukan G9 si Kanadora G9 ini kan udah dimodifikasi sama si Nielf kan, jadi mungkin ya kemampuan dia bisa membuat orang happy hanya dengan disuntik pakai tenaga dia itu ya bisa aja adalah
hasil modifikasian nih elf. Dan menurutku ini cukup, wah ini gila sih. Jadi kayak mereka tuh nggak perlu kayak mikirin cara yang ribet banget buat bikin manusia. Cara mereka tuh bahagia, cukup disuntik pakai tenaganya udah bahagia, dan udah mereka jadi human price, dan bahkan human price-nya bener-bener high quality. Ini gila sih. Jadi bisa dibilang ya kemungkinan sih Gardevoir Arena ini bakal jadi Gardevoir yang cukup kuat ya, dan mungkin aja dia bakal ya ini mungkin ada kemungkinan juga dia bakal jadi usernya Commander Flam. Apakah juga kan ini apa, wujud manusia yang dipakai dia sebagai penyamar kan adalah wujudnya yang adalah sesuatu kan, adalah mukanya si ini kan, mukanya siapa, nama aktornya si ini, si Kerame Silver, di beneran dia jadi wujud manusia si Gardevoir Arena. Jadi wah gila sih. Ini bener-bener edan ya masih kalau dari penggambaran. Jadi kayak emang bener-bener ya ini nyambung sama episode berikutnya, di mana soal Gardevoir Arena yang mungkin bakal melanjutkan aksinya dia. Terus juga kelanjutan dari pengembangan flash time gear-nya si yang dilakukan sama sini elf, yang kemudian juga didasarkan dari proses dari ini, bukan proses ya, dari data penelitiannya kayak suka soal Valen Buster. Dan ini juga menjelaskan teori ya kenapa kok ada rumor kalau si Commander Valen itu juga bakal pakai flash time gear. Mungkin aja sih karena ya sistem yang dipakai sama flash time gear ini menggunakan sistem yang kurang lebih sama dengan Valen Buster, makanya ya si Hano bisa aja pakai itu, mungkin loh ya. Ini cuma teori aja sih. Dan juga bakal ada minggu depan juga bakal ada kelanjutan pertarungan antara Soma dan melawan Gardevoir Rojo. Bahkan ada team up lagi ya, team up yang cukup epic mungkin bisa dibilang ya, itu adalah team up antara Kamen Rider Gabo King Form dan juga Kamen Rider Valen Bushuel Form. Akhirnya muncul nih si Valen Bushuel Form di episode berikutnya. Gimana ya, ini aku ngomongnya agak panjang, sorry ya, tapi ya kurang lebih itu sih yang bisa aku jelasin ya. Jadi ya singkatnya sih episodenya cukup menarik ya, meskipun bisa dibilang fasenya agak sedikit turun ya karena setelah debutnya King Form kemarin. Jadi ya cukup cukup bisa menghibur, apalagi juga ternyata masih ada teori baru soal keterlibatan kerjasama antara Niao sama Keizosuke yang menurutku juga makin menarik kalau dicoba diamati lagi lebih jauh. Jadi ya ini cukup menarik buat ditunggu sih. Dan oh ya ini padahal kalau misalnya aku uploadnya telat, aku mohon maaf ya, karena memang dari kemarin aku agak sibuk banget dan memang aku juga badanku lagi gak enak. Jadi ya aku mohon maaf kalau misalnya uploadnya telat. Tapi kalau misalnya uploadnya gak telat ya alhamdulillah. Jadi aku mohon maaf dulu di depan ini ya. Jadi oke lah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka video ini. Subscribe juga nyalakan kalau kalian suka membangun channel ini. Dan kalau misalnya ada yang mau kalian tambahkan atau mungkin mau dikoreksi, bisa juga tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan tambahan, bisa juga klik link sawarnya di bawah ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasanis 412.